Jika ada satu nama yang tak bisa dilepaskan dari ibu kota Jakarta, maka jawabannya adalah Ali Sadikin. Ya, pria kelahiran 7 Juli 1926 ini adalah Gubernur DKI Jakarta ke-7 yang menjabat di tahun 1966 sampai 1977. Meski 14 tahun yang lalu raganya telah tiada, namun hingga detik ini sederet jejak warisannya masih terus dirasakan warga Jakarta. Lantas, apa saja yang diwariskan Ali Sadikin untuk anak Jakarta? Meski tak berdarah Betawi, pria asal Bumi Parahyangan ini sangat fasih saat berbicara tentang kebudayaan Betawi. Pada masa jabatannya, ia sengaja menghidupkan segala aspek tradisi Betawi, dari kelak telur, ondel-ondel hingga topeng Betawi. Ali Sadikin konsisten menjadikan Jakarta sebagai kota modern di bawah kepemimpinan masa Orde Lama dan Orde Baru. Tak seperti Gubernur DKI Jakarta lainnya yang lebih cenderung berfokus pada aspek pendidikan dan infrastruktur kota, Ali Sadikin justru punya gayanya sendiri yang unik dan eksentrik. Pria yang akrab disapa Bang Ali ini justru cukup berfokus pada kebudayaan dan hiburan sebagai alat untuk meraup pajak. Uang pajak tersebutlah yang ia olah sebagai modal untuk membangun fasilitas pendidikan dan infrastruktur kota. Meski kepemimpinan Ali Sadikin dinilai memberi dampak positif pada pembangunan kota Jakarta, namun banyak pula yang menilai sederet kebijakannya menuai kontroversi. Ya, Bang Ali adalah Gubernur DKI Jakarta yang pertama kali mengizinkan operasional hiburan malam, lokalisasi, dan perjudian. Hal itu sengaja ia lakukan dengan tujuan mengambil pajak dari kedua industri tersebut. Pajak tersebutlah yang menurut Bang Ali berkontribusi membangun jalan, fasilitas pendidikan, dan sederet fasilitas publik lainnya. Menurutnya, hal ini bukan untuk menyingkirkan aspek moralitas, namun ia menggunakan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, di masa Orde Lama dan Orde Baru, kita tentu tahu negara Indonesia masih berusia muda sebagai negara merdeka. Karenanya, segala cara dilakukan agar pembangunan dan perekonomian negara ini stabil. Dan cara Ali Sadikin ini ditempuh meski dengan resiko dinilai kontroversial. Namun tentu saja kita tak membahas pro kontranya ya anak Jakarta. Terlepas dari kedua hal itu, berikut tim Jakarta sudah merangkum warisan Ali Sadikin untuk kita, warga Jakarta. Apa saja ya? Yuk kita simak. Anak Jakarta pasti sudah tidak asing dengan Taman Ismail Marzuki atau TIM. Ya, pusat kebudayaan di Jakarta ini sengaja ia bangun untuk memfasilitasi para seniman berkarya. Dari seniman pertunjukan, rupa, sastra, hingga film, menjadikan TIM sebagai ruang kreatif sejak 1968. Karena itu, nama Ali Sadikin menjadi harum di kalangan seniman sebagai orang yang berjasa membuat ruang kreatif dan memfasilitasi kerja kebudayaan. Ribuan acara seni pernah dan sedang terselenggara di sini dari generasi ke generasi. Anak Jakarta bisa menikmati karya seni lintas disiplin dari seniman dalam dan luar negeri di sini. Meski kini narasi sentralisasi tak lagi berlaku di masa pasca reformasi, namun TIM tetap menjadi ruang seni yang menyejarah dan prestisius dalam perjalanan karir setiap seniman yang pernah berpentas di sini. Sebelum menjadi pusat kebudayaan, lokasi TIM adalah Taman Raden Saleh atau Kebun Binatang Cikini. Meski sudah eksis sejak 1864, Bonbin ini sengaja dipindahkan Ali Sadikin ke Ragunan, Jakarta Selatan pada 1961 untuk merealisasikan TIM sebagai tempat khusus untuk seni dan budaya. Riwayat lokasi TIM ini bahkan menjadi banyolan di kalangan seniman. Ibarat hewan Bonbin yang bebas, maka seniman pun seperti mereka yang juga senang kebebasan dalam berkarya. Ya, bebas sekaligus tak bisa diatur. Masih sambung menyambung dengan sejarah perpindahan Bonbin karena realisasi proyek TIM, maka warisan Ali Sadikin selanjutnya adalah Kebun Binatang Ragunan. Di tangan Ali Sadikin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghibahkan lahan seluas 30 hektare sebagai rumah bagi ragam fauna. Anak Jakarta pasti pernah mengunjungi Kebun Binatang Ragunan kan?
Ya, hingga kini kondisi kebun binatang yang mengoleksi 2.289 satwa ini masih terus dijaga baik dari segi lingkungan maupun kondisi para satwa. Oh ya, koleksi kebun raya Ragunan terus bertambah sejak diresmikan Ali Sadikin di tahun 1966. Karena eksistensi kebun binatang ini, kawasan Ragunan jadi sangat identik dengan Bonbin ya. Padahal nama Ragunan sebenarnya berasal dari nama seorang pangeran bernama Wiraguna. Dari tim dan Ragunan, sekarang kita pergi ke Senen, Jakarta Pusat. Di episode sebelumnya, tim Jakarta sudah mengupas tuntas nih tentang Senen atau khususnya Pasar Senen sebagai markasnya para seniman di masa kedudukan Jepang. Sederet seniman seperti Hairil Anwar, HB Yasin hingga Ayib Rosidi. Kawasan tua ini dulunya juga dihuni gedung-gedung bioskop. Melihat ramainya animo generasi muda di Senen, membuat Ali Sadikin merancang proyek Senen. Di Senen, ia membuat fasilitas gedung parkir melingkar seperti yang saat ini akrab kita lihat di setiap gedung tinggi di Jakarta. Ide ruang parkir yang melingkar ini sekaligus menjadi parkir melingkar pertama yang ada di Jakarta. Sekarang kita meluncur ke lokasi terakhir yang menjadi warisan Ali Sadikin. Ya, di Jakarta Utara kita semua tahu ada wahana Taman Impian Jaya Ancol. Proyek Disneyland ala Soekarno ini diresmikan pertama kali di masa kepemimpinan Ali Sadikin yaitu pada 1966. Hingga saat ini, wahana hiburan Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi alternatif hiburan bagi warga Jakarta. Bahkan orang dari luar kota dan negeri pun menjadikan Ancol sebagai tempat rekreasi keluarga yang asik untuk dikunjungi. Dari masa kepemimpinan Bang Ali, ada pelajaran yang bisa kita petik. Ternyata ada banyak cara untuk membangun Jakarta. Semua sektor yang ada turut berkontribusi membuat Jakarta tumbuh sebagai kota metropolitan yang terus berbenah, memperbaiki fasilitas dan kualitas hidup warga Jakarta. Wah, ternyata slogan Jakarta Kolaborasi sudah lebih dulu dipraktekkan di masa kepemimpinan Bang Ali ya, anak Jakarta.